Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tadi Pak Rifki yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa, tim pendidikan Universitas Jepara yang berbahagia. Tapi sebelum saya sampaikan pada sore hari ini, saya minta tolong duduknya depan diisi tapi jarak satu-satu, jadi jangan dijaring. Seret ke belakang, diisi semua. Tapi ini ya, isi enggak, isi. Ayo silakan. Ini kosong. Ini kosong. Iya, kosong. Satu depan. Yang depan ada bisa. Baik, silakan difoto, kira nggak rapi. Baik para mahasiswa semua dan yang tidak mahasiswa atau bermahasiswa atau sudah pasca mahasiswa. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan, kalau tadi sama moderator saya ditanya, Pak, motonya apa? Saya saat buku saat cukup ya. Jadi saya diminta untuk bergabung dengan panjenengan semua. Kok langsung ini Mas? Jadi wajah ini adalah wajah yang tentunya bisa kita lihat cukup lama di Unisnu ini. Cukup lama karena saya bergabung di Unisnu ini mulai dari tahun 2004. Jadi perpindahan dari Atika ke ya baik, saudara semua. 2019 saya coba untuk kembali ke komunitas saya, yaitu di kelompok SMK. Kalau tanya pendidikan S1 saya, baik, S1 saya pendidikan seni rupa dari Semarang, D4 dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, S2 Pendidikan Seni, S3 Pendidikan Seni. Sehingga kalau bicara tentang bagaimana bicara desain komunikasi visual, saya kira monggo kita berbagi. Dari tahun 1996 saya bergabung di tim penerbit Erlangga sampai hari ini. Bukunya berapa Pak? Bukunya saya nggak bisa ngitung gitu. Sehingga kalau bicara tentang bagaimana bahasa visual, ini sudah saya rekam sejak tahun itu. Bagaimana sistem penjual yang baik dan nanti akan berlaku. Royalti per semester baru 10 miliar. Kenyataan buku bis langsung untuk 5. Ya, jadi kalau bicara honor
sehingga pajak saya setor ke negara itu tinggal dipotong 10 miliar, dipotong 15%. Tapi saya kena 2 pasal, jadi PPh 121 dan PPh 22, sehingga saya dipotong 30%. Jadi royalti 10 M itu dipotong 30% kembali ke negara. Ya. Saya katakan itu adalah mulai hari ini. Jadi dunia penulisan bukan dunia yang tentunya kalau dihitung gajinya Pak dosen ini atur lah, tetap gajinya ya. Jauh. Pak Ali tadi belum pernah menikmati nominasi 10 M Pak. Ya, tak doakan nanti bisa. Nah, ini bukan semata-mata karena kok begitu ya, tapi ini adalah sebuah kejelian di dalam kita menempatkan profesi yang akan kita inginkan. Jadi seperti itu. Dan saya dengan angka yang fantastis itu bareng-bareng dengan tim saya. Ya, dengan tim saya yang kurang lebih jumlahnya 82 orang. Kalau saya tekniknya adalah Eropa Asia, piknik jalan-jalan di sekitar ini seperti Bandungan atau apa jalan-jalan. Tapi kalau piknik harus yang jauh, bukan semata-mata untuk apa, tapi mencoba untuk melihat dunia luar seperti apa sih perkembangan khususnya di bahasa visual. Buka saja Sugianto penerbit Naga, tipe gue banget, buka data bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya saya diminta oleh Pak Jati bicara tentang Gede Reka. Gede ini dodolan reka yang kreatif, sehingga gabungan antara program perguruan tinggi dan dunia usaha dunia industri ini disatukan. Bicaranya adalah seperti sehingga platform yang nanti akan kita pakai adalah apa? Sudah pernah yang saya ajar di DKV, tulis tuh ada? Ada wajah-wajah baru mau Baik, rumah saya di LMT Sosro Kartono, lapangan RT 3 4. Kondisi sekarang saya sehat, ya. Vaksin sudah 2 kali. Karena saya mau ke Bandung saja harus vaksin dan antigen. Nek lalu vaksin saya untuk tetap pesawat. Berikutnya adalah email itu bidang kalian saya pendidikan seni rupa. Nah kembali ke 10M, 10 miliar untuk seorang yang dalam tanda petik berprofesi tertentu, kecuali artis ya ini ya, kecuali artis, artinya ini memerlukan sebuah konsistensi. Sehingga pendidikan saya dari pendidikan awal sampai sekarang memang masuk di pendidikan yang sama, linear. Nah oleh karenanya sing mau nih seko SMA nih utawa seko madrasah aliyahnya itu jurusan IPA, kemudian masuk di ekonomi, kemudian masuk di teknik informatika, sudah usah disesali. Itu belum. Maka langkah awalnya adalah bagaimana kita memilih pasca SMK, aliyah, dan SMA. Tadi ditanya sama Pak Jati, perusahaannya apa? Saya punya 3 minimarket, Gima. Ya. Kemudian yang berikutnya saya punya perusahaan namanya Propeng. Sekarang baru mengerjakan program animasi tentang pemerintahan desa berdasarkan PP nomor 14 tahun 2014 yang itu dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, bekerja sama dengan Universitas Terbuka Jakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta. Produksinya adalah di lapangan, karyawan tidak ada.
tidak ada di lapangan, karena di mana-mana. Kemudian ProPoint Design, ini salah satu konsultan yang bicara tentang bagaimana tampilan sebuah buku atau tampilan platform yang nanti memiliki nilai jual. Seperti itu. Sehingga ini semua adalah milik pribadi, tidak corporate gitu kan, tapi ini semua milik pribadi. Kalau di penerbit Erlangga, kami adalah mitra yang bergerak di bidang penulisan. Ya. Kalau saudara-saudara mungkin 10 tahun atau 6 tahun lagi ya, bisa bergabung dengan saya. Tapi kalau sekarang nggak bisa, sebelum minimal pendidikan S2, nek urut S2 orang bisa gabung, jelas belum. Jadi harus S2 dulu baru bisa bergabung dengan saya. Baik, sekarang bicara DKV. Saudara semua salah benar dalam memilih sebuah kompetensi itu bergantung penilaian kita sendiri. Makanya jangan hari ini katakan saya salah dalam masuk prodi. Apapun prodinya, inilah yang terbaik. Nek ngomong salah hari ini, startnya adalah start ragu-ragu. Saudara jadi tidak kriya, ya sudah konsisten dengan kriyanya. Saya seni rupa, konsisten dengan seni rupanya. Ya seperti itu, karena semua nanti akan masuk ke dalam ranah yang disebut dengan profesional. Sehingga tidak setiap orang memiliki kompetensi yang semua bisa, itu tidak bisa. Ya. Terakhir pendidikan animasi. Saya dari Jiangsu University, Cina. Ya. Di sini betul, tidak banyak berekspos. Ternyata animasi Cina atau animasi yang ada di Cina ini adalah salah satu program pemerintah yang memang semua lini di masing-masing jenjang, baik dari SD, SMP maupun perguruan tinggi, SMA, SMK kalau di sana, vocational school itu memang diwajibkan harus ada protokol. Kalau di sini TK itu diajari nyanyi, paling mentok diajari mewarna. Wes kuwi sini. Karena harapannya Pak Ustadz atau Pak Guru yang namanya pendidikan sekolah itu ujungnya di ruangan. Tapi jarang outbound dikasih mainan dan mereka berkreasi. Dan mainan utama di sana adalah Lego. Jadi kalau Lego disukai anak-anak itu risetnya lama, sehingga anak-anak Indonesia menggunakan Lego itu dan anak-anak kecil itu riset nggak main-main, lama, sudah lama. Dan jangan katakan produk Cina itu bicara halal. Kemudian ekspor Cina halal haram. Bukan sekolah manajemen, walaupun pakai. Karena juga kita sarankan carilah ilmu sampai ke Cina. Yang penting itu. Ya, ini Pak Yai, saya kemarin itu minum air saja, enggak boleh karena itu haram. Aku sedih dulu. Jangan. Sungguh haram perlu MUI gitu. Saya punya lagi tadi perusahaan, saya punya lagi Siwet ya, ini yang belum terekspos. Insya Allah 2021 mulai dan saya akan grand openingnya di tahun 2022. Ini bicara tentang Siwet ya, hasil laut ya, hasil laut. Berikutnya adalah apa sih yang kita sebut dengan usaha sekarang? Usaha apa yang kita miliki diputer, kemudian dengan menggunakan ide-ide yang kreatif itu yang seperti apa? Yang penting berubah dari sebelumnya dan sesudahnya, itu saja. Jadi bismillah saudara masuk ke ruangan ini dan nanti pulang. Sekarang saudara dapat apa, nanti pulang dapat apa? Kan gitu. Kalau nggak dapat apa-apa, belum dapat
membuang ibarat gelas tumpahan dulu, baru setelah itu dimasuki supaya apa masuk. Jadi air itu bisa masuk. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ruangan ini sudah penuh, mau di siapapun tumpah. Baik, berikutnya adalah kesamaan persepsi. Kalau belum ada persamaan dan kesamaan persepsi, tidak akan kita menerima apapun dari orang lain itu merasa iya. Nah, kalau sudah semuanya, karena ini saya lihat adalah multi prodi, sehingga semuanya harus ada kesamaan persepsi. Oke, materi kita adalah di kafe. Ya, ini saya kita ya. Nah, sekarang bicara tentang di kafe. Desain komunikasi visual. Perlu saudara ketahui dan berbangga hati, Universitas Nahdlatul Ulama peringkat 3 nasional untuk sekolah atau universitas dengan predikat akreditasi A, dan satu-satunya universitas yang backgroundnya NU memiliki jurusan DKV, satu-satunya. Atau sekolah atau universitas yang berbackground Islam, satu-satunya adalah Unisnu. Background Muhammadiyah, tidak ada. Yang UIN nggak ada. Maka ini yang timur Unisnu satu-satunya. Maka kita semua patut berbangga hati walaupun berada di lingkup sekolah Nahdlatul Ulama. Saya selalu mengatakan sekolah karena S2 di UGM itu saya menggunakannya masih sekolah pasca sarjana. Di UNIP sekolah pasca sarjana. Nah, jadi saudara semua bahwa desain komunikasi visual sebetulnya mencoba kita membuka mata kita untuk bisa sebetulnya apa yang ada di luar sana. Karena kita bicaranya akan merubah situasi yang tadinya seperti apa akan menjadi apa. Bicara desain, berarti kata desain perancangan, komunikasi bagaimana berkomunikasi, kemudian visual gambar. Gambar ini kadang-kadang juga bisa membuat baik, kadang juga tidak membuat baik. Dan ini sudah terbukti bahwa mahasiswa Unisnu sudah banyak ikut andil dalam hal tata kelola gambar teks yang bisa dipakai oleh masyarakat luas. Contoh, Jepara Mempesona itu karya dari mahasiswa Unisnu yang saat itu STTD, yang sekarang dipakai oleh seluruh masyarakat Jepara. Sebelum itu tentunya banyak tagline ataupun branding yang dibuat di Jepara. Ada Jepara Kota Ukir, ada Jepara Bumi Kartini, ada Jepara apalagi Lower Irving Center, ada lagi yang terakhir ini adalah Jepara Mempesona. Tetapi kalau tidak tahu bagaimana menerjemahkan kata mempesona ini, akhirnya akan terjadi salah persepsi. Mempesona menurut kita adalah indah. Berarti kalau ke Jepara indah. Seorang desainer untuk papan nama baliho indah identik dengan wanita. Wanita cantik. Itu menurut desainer. Tetapi sebetulnya kata-kata itu mempesona bukan wanita cantik, tetapi Jepara itu indah. Jadi semuanya, sosial budayanya, ekonominya, bahkan rank sampai ke perguruan tingginya ada. Itu indah, semua ada. Itu maunya begitu, tetapi kenyataannya adalah pernah dipasang lomba fotografi terus Jepara Mempesona.
Dan saya adalah orang pertama yang hari ini baru itu turunkan. Karena alhamdulillah paling besar di alun-alun itu hari itu sudah diturunkan. Nah orang takjub ini. Ini contoh. Baik. Berikutnya adalah desain komunikasi visual atau di kafe itu sebetulnya seperti yang dikali Pak Jati tadi adalah perkembangan dari seni grafis. Dari kecil kita sudah dihadapkan dengan permasalahan grafis sebetulnya. Jadi kita menorehkan, kita menggoreskan dan ilmu mengulang seperti ini kan, mengulang, repetisi kalau bahasanya itu mengulang. Itu merupakan rangkaian yang harus kita tata menjadi indah. Berarti kesimpulannya adalah DKV mudah. Ada yang pelajaran akuntansi, apa? Jurusan akuntansi ada? Akuntansi. Akuntansi ada? DKV ada? Ada. Nah, ini saya betul-betul. DKV itu adalah ilmu mentok. Ya. Akuntansi itu adalah ilmu mentok. Dan yang ketiga adalah komputer itu adalah ilmu mentok. Pak, bagaimana besok datang dan silakan baca buku yang berkaitan dengan sebenarnya ilmu-ilmu yang nantinya akan melesat sampai kemana. Karena di dulu itu sudah DKV sudah sampai di situ. Nanti payungnya apa? Seni rupa. Ekonomi, akuntansi, payungnya apa? Ekonomi. Seperti komputer apa? Komputer cukup dengan D4. Makanya dokter komputer nanti dulu. Maksudnya itu elektro. Sebenarnya kena seluruh. Baik, berikutnya adalah kita ngomong grafis, berarti ada dua. Satu adalah dwimatra dan trimatra. Dan sekarang sudah melesat lari jauh sampai ke yang sekarang kita pegang adalah hampir semuanya kita tidak bisa terlepas dari Android. Jadi di 3 dimensi itu bisa ditonton saka ngarep, saka samping kanan, samping kiri dan belakang. Tapi kalau dari atau 2 dimensi itu hanya dari depan, karena memiliki panjang dan lebar. Oke ya. Nah ini kita sepakat dulu. Baik, berikutnya adalah DKV tentunya akan masuk ke multimedia. Secara teknis. Tapi maaf, yang dulu backgroundnya multimedia itu jurusan salah. Jadi dulu tahun 2004 saya sudah sampaikan ini jurusan yang kacau ya ini. Jadi dulu dari DIP SMK membuat prodi namanya multimedia. Yang betul itu adalah ilmu komputer, bukan multimedia. Multimedia ini jurusan nggak jelas. Jadi seni rupa orang, animasi orang, malah jadi tukang sote dan bangga. Nah inilah Jepara. Jurusan multimedia menjadi jurusan favorit. Ya wis sing mayungi, awakne sekolah swasta sing adang-adang bantuan pemerintah karo dan muridnya akeh. Ini sekolah swasta, sing lulusan swasta. Nah sing lulusan negeri SMK 3 di sebetulnya SMK 3 memang hanya nama, tapi judulnya orang ngerti seperti itu. Karena apa? Multimedia itu seakan-akan jurusan abu-abu. Maka kalau di saintek ada jurusan sistem informasi dan teknik informasi itu betul. Makanya larinya harus seperti itu. Kalau jurusan multimedia itu video atau broadcast dapat, desain grafis dapat, animasi dapat, digital printing dapat, lukisan dapat. Pertanyaan nih, tukang fotokopi ya sekolah, dodol HP ya sekolah. Nah, sekolahnya gurunya dilalah, backgroundnya kebetulan tidak sampai sejauh itu, sehingga
prakteknya adalah multimedia, prakteknya dengan tukang servis komputer, tukang dodol komputer. Nyambung ini bejo mlebu kantor seda di mana cuman kon gawe teh. Saat itu saya ingat, dari mana? Dari Mayong, Pak. Dan di sini kon gawe teh. Itu di Kecamatan Jepara. Saya langsung sampaikan, besok ditarik ini. Kurang ajar wong Pemda ya. Rapaken. Jauh-jauh sekolah dari Mayong ke Kecamatan Jepara, ke Kecamatan Jepara beda. Nah, makanya ilmu ini harus, kalau bicara tentang ilmu terapan harus pas kan gitu. Nah, nggak pas ya. Makanya saya di jajaran SMK saya banyak menentang tentang bagaimana PKL. Nah, memang nggak usah, lebih baik di dalam. Saya mengkritik pendidikan di Jepara memang, terutama yang swasta, banyak saya kritik, ya termasuk lembaga ini. Kalau memang nggak bisa, lebih baik tunda dulu, jangan dipaksakan. Ya dipaksakan akhirnya jadinya lucu. Baik, berikutnya adalah DKV adalah salah satu bagian dari teknik komunikasi. Harapannya nanti ke depan Unisnu ini buka jurusan teknik atau ilmu komunikasi, matching lagi. Jadi nanti gamer-gamer itu berangkatnya dari Unisnu. Aku ngerti gak cepat mau HP tapi sini game gimana. Tapi dia bikin gak bisa. Bicara tentang argumented reality, Unisnu angkat tangan. Satu dosen-dosennya gak ada. Apalagi bicara film animasi, angkat tangan tunggu sidan. Aduh, Unisnu ya saya lah. Makanya harus banyak belajar tentang itu. Dan nanti kalau sudah kembali ke Indonesia, jadi di situ biar masih menerima momen dari orang tua. Ini Pak Jadi dari sana, saya dari sana. Jadi nek sisilah kerajaan Mataram menunggi, nek Pak Jadi ini rotok dulu, rotok pinggir. Jadi kak saya itu keamanan kerajaan. Sehingga orang kerja sih tempat saya. Jadi mari ceritanya ngomong dia tapi ngerti. Baik, berikutnya adalah bukan hanya sarana berkomunikasi, DKV juga bisa sebagai pemberian image. Saya dulu mau buka minimarket itu pakai nama apa ya? Jadi kalau bicara logo saat itu diri pakai A, namanya banyak. Apalagi kalau di Jepara ini bicara Jati ya. Jati itu semua apa yang mau Jati? Jati semi, Jati sehat, Jati. Nah, berikutnya B, berkah. Jeneng berkah ning Jepara wah banget. Berkah jaya, berkah banget. Selain berkah abadi, terus. Jadi yang unik itu adalah tempat Pak Rifki, Bijiu, kamu Tunggali. Ternyata nama saya juga tidak ada Tunggali, itu nggak enak Tunggali. Di Indonesia nggak ada, perusahaan itu nama itu nggak ada. Yang ada adalah di Perancis itu pun stop untuk fashion. Jadi gedenya ini juga matahari gitu. Tapi kan yang kalau speed hukum alam saja. Nanti mati yang mana kan? Coba yang mana? Karena bicara tentang haki, apalagi tentang hak cipta, hak pakai, hak merek dan seterusnya ini hukum rimba misalnya. Mana yang kuat itu yang akan jadi. Kalau enggak hilang. Karena kalau sudah bicara tentang hak paten dan seterusnya itu adalah ranah kita pure bisnis. Tapi kalau kita ngaji, kalau dulu saya diminta mengajar haki, saya bertentangan dengan kata hati. Karena orang Jepara dulu itu kemaki-kemaki, orangnya kayak sugi sedih loh.
Suge Sedilop Kemaki. Showroom sepanjang ini kalau kita masuk, saya suruh mahasiswa, oke nanti itu di daerah itu silakan foto, jepret. Nggak boleh masuk, ini murni. Oh, urusan semik, kemaki. Nggak boleh difoto. Oh, ini karya saya orisinil. Alah, orisinil poang. Dan saya sangat sakit hati saat itu karena melihat saja tidak boleh. Dan terus kalau kan gitu, cuma sing berkong bapakan itu kan dicubit gitu. Terus aku nanya ya wis sak soromu tak tunggu sisan. Sak soromu tak tunggu sisan. Lha jenengan sinten Pak? Mboten niku tukang sapu niku mereka. Dan sekarang sorumnya habis, sudah tidak berbekas. Nah, itulah yang akhirnya saya jadi gelisah. Kemudian saya gulok saya gulok sama sesepuh dan ucapannya, Mas, ki iso ngono wae kok. Wong agama dhewe ngajari iso Al-Fatihah ya sampai no Al-Fatihah. Maka kuliah itu buku belajar enggak usah ada. Tetapi kalau kita bicara pure bisnis, Sugianto bukunya dijiplak oleh PCV Nur Surakarta dan teks saya dicetak ulang dan diperjualbelikan. Oke, kata meja hijau. Tuntutannya adalah 50 miliar. Sehingga cengang, cengil, cacing lek teman. Gulung kabeh habis asetnya. Nah, makanya harus kita belajar tentang ini. Maka saudara diminta untuk masuk di jalan mata kuliah nanti Haki, tolong dicermati ya baik. Karena kita punya Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian produk-produk kita rata-rata adalah ATM. Amati, teliti, meneliti. Kalau yang mebel ini juga karena harus ada rancangan dan ada praktek dipraktekkan, orang sekarang memang sangat dari sisi kecerdasan. Tetapi dari sisi bagaimana mengolah itu masih lingkupnya adalah ATM. Sehingga kata ori ini gambar. Berikutnya adalah di dunia digital ini yang namanya plagiat itu juga mudah karena tinggal ambil copy paste. Di PDF sekarang dimitrokan. Nah, kemudian film. Nah, ini terutama yang sok main YouTube, ini tinggal ambil pasang. Apalagi yang mahal. Sudah bicara tentang jualan online. Gambar sopo tinggal difoto jepret di-upload. Kemudian mau pesan ternyata tidak sama seperti itu. Jadi kelakuannya mahasiswa miskin. Jadi saya prihatin kalau levelnya mahasiswa tinggal foto dan jualan seperti itu. Kemudian nanti bingung dari perajin, coba ya bisa balik ternyata harganya lebih. Nah, ini bukan level mahasiswa, ini plagiat murni kalau saya katakan. Makanya mental seperti ini harus kita lalui dan ilmu ini ada di DKV kan? Atau di desain grafis. Berikutnya adalah bicara konsep. Apa yang akan kita kerjakan itu tentunya harus memang mengarah pada satu sub yang nantinya satu kesatuan ini akan menjadi proyek besar. Proses ini tidak susah, tetapi mari kita mencoba untuk mengamati dari step 1. Step 1 adalah perencanaan. Kita mau buat apa? Oke, kita mau buat toko online. Sekarang toko online kita apa? Nanti melalui miliknya orang, Shopee, kemudian ada Topet, ada yang lain. Tetapi dalam konsep ini kita memang murni itu adalah produk kita. Saya ngejar di Topet,
situ ada tulis WA. Saya tanya, kirim hari ini, ternyata nggak ada. Mas, rumahmu mana mas? Anak-anak tahunan pak. Itu terus taruh di telepon saya, Pak, saya tinggal ambil foto-foto kemudian saya upload pak. Tapi isi di sini ternyata itu adalah anak polisi. Dulu mahasiswa saya. Izin aku dengan cara membuat. Ini mengecewakan. Makanya berani masuk ke dapurnya orang, ya tolong konsisten. Berikutnya adalah wilayah itu adalah mungkin Pak Mino, tapi saya pada produk yang fisik atau bentuknya adalah nyata. Berikutnya adalah kalau itu seni rupa dan DKP. Kedua ya. Jadi kalau kita bicara ekspresi, ini seni rupa. Misalnya orang kondo kalau ya, misalkan Pak Jati mungkin, dan itu kreasinya Pak Jati sendiri. Walaupun gambari jiplak bahasanya, begitu diukir ternyata berbeda, tidak akan sama. Maka handmade ada dan bisa, tidak akan sama. Dan keberanian orang Jepara itu sangat hebat itu kalau sudah bisa itu seperti ini dan dia sedang mantap dengan harga murah. Maka mari kita berlomba-lomba untuk cari order yang nanti akan merugi. Saya survei di kecamatan tahunan, di desa tahunan, sekarang banyak pengangguran kita mikir karena apa? Bukti dan nggak ada. Ya, karena modalnya bisik dodol murah banget. Apalagi Senenan kalah dan berada kursi-kursi murah sekali. Karena apa? Menganggap bahwa selama ini dia bekerja itu gengsi atau prestis, tidak cari untung. Karena apa? Desainnya tidak diolah, jadi asli, turun-temurun. Jadi desain dari tahun 78 dan sekarang sama. Tidak ada inovasi. Nah makanya yang masuk ada di harga. Mas, ada DP tidak? Ada Pak. Ada. DP kok mental jiplak mundur wae. Baik, berikutnya. Itu harus mundur dan ditiru. DP. Berikutnya adalah yang melalui ungkapan kreatif. Yang ketiga adalah melalui berbagai media. Nah, kalau sudah ini siapkan softnya atau perangkat yang nanti akan didukung atau yang akan mendukung untuk bisa menuju ke sana. Itu dulu. Pak teorinya itu Pak, tapi bahasanya mudah, susah ya. Nek arep gampang silakan bekerja di pabrik. Kompetensi ini satu. Kerja di mana Mbak? Garmen. Bidang apa? Cutting. Sudah. Seumur-umur mentok. Nah, makanya ini prediksi saja kalau saya bicara kontrak di sini. Dan melalui orang kreatif, Jepara akan turun manakala semua akan masuk ke pabrik. Dan kita akan terjajah mulai hari ini sampai kapan? Dan itu nanti pabrik-pabrik itu akan menjawab. Contoh saja adalah Kudus. Kudus rokok berapa tahun berdiri di Kudus? Sehingga lulus SMP masuk pabrik selesai. Makanya saat itu gencar mereka masuk, kemudian akhirnya banyak yang sekolah. Akhirnya Jarum hari ini membuat ide yang sangat luar biasa, namanya Jarum Foundation. Bukan rokok Jarum, ini Jarum Foundation. Istilah lain bertukar apa namanya? Dulu saya jajah dengan anak-anak tidak sekolah, sekarang sekolah kita support dan jajah. Ada yang dari Kudus, sekolah-sekolah swasta maupun negeri yang ada di Kudus disupport sama Jarum Foundation luar biasa. Balas budi lah, artinya Jarum luar biasa. Sekarang balas budi untuk mengurusi masyarakat pendidikan di Kudus. Ngomong animasi, terus atau Raden Umar Said adalah studio terbaik di Indonesia. Ngomong fotografi, Raden Umar Said terbaik di Indonesia. Ngomong tata busana, Banat terbaik se-Indonesia. Ngomong neotika, wisuda karya
modeling langsung untuk setir kapal terbaik Indonesia. Ini secara komponen. Ya, seperti itu. Sehingga harapan saya nanti yang ada di ruangan ini silakan kerja di pabrik tapi tetap kuliah dengan konsep-konsep yang kreatif. Kemudian sekarang hati-hati dengan media. Hati-hati dalam berarti silakan dimaksimalkan media, khususnya di media sosial. Berikutnya adalah ini contoh bicara tentang karya. Ini masterpiece ini sebetulnya. Ada dua karya ini, satu dari Michel, satu dari Vincent van Gogh. Ini lukisan. Lukisan itu sebetulnya ungkapan oleh seorang seniman dalam mencurahkan isi hatinya, yang itu tidak bisa disesuaikan dengan manapun. Kalau lukisan ini harganya mahal, kalau bicara nominal, tapi mahalnya lukisan itu setelah orangnya mati. Makanya saya kalau jual lukisan nggak usah mahal-mahal, nggak mati. Lukisan kan masih dipasang Pak Rifki, lukisan kan masih dipasang nih. Saya tuh banyak pasang dulu di FEB, sampai hari ini belum dilepas ya. Apa sudah ada yang dilepas Pak? Surat Al-Asr kayaknya sudah dilepas kayaknya. Diganti gambar. Tetapi yang sebelah kanan adalah desain kelapa. Nah sekarang ini zaman dulu Pepsodent membuat iklan untuk poster seperti ini. Ini zaman kayak apik banget gitu. Ini bagus banget gitu. Sekarang sudah begini. Ingat iklan TV khusus Pepsodent, atau khusus pasta gigi. Kemudian karena apa? Auranya itu menarik, akhirnya nabrak tiang listrik. Pernah lihat? Belum pernah lihat, harus buka lagi. Oke, berikutnya adalah lebih di live streaming. Direkam saja. Direkam, dipedoti mas. Sengaja tak, orang tak mungkin. Sebabnya untuk beresiko yang mungkin. Itu agak sensitif. Berikutnya adalah iklan salah satu karya dalam lingkup DKV, sifatnya temporer. Jadi bicara iklan itu selalu terus menerus. Saya punya iklan yang cukup menarik nanti. Saya buat hanya menggunakan handphone. Nanti hasilnya sudah bisa kita nikmati bersama. Baik, berikutnya adalah komunikasi visual dan unsur visual. Ini satu adalah bicara unsur visual. Di sini adalah definisi dulu ya. Oke, definisi nanti dibaca saja. Kemudian ide kreatif yang kompleks, yang dulunya hanya bisa dikomunikasikan dengan kata, sekarang bisa diberikan dengan gambar. Berikutnya, iklan kreatif dari iklan Indonesia. Nah ini lanjut saja. Berikutnya adalah ini yang lebih catatan rinci tentang nama usaha dan produk yang dimiliki untuk dikomunikasikan pada sebuah karya desain. Satu adalah nama perusahaan. Dua adalah deskripsi singkat tentang usaha. Berikutnya adalah produk yang produk jasa barang yang ditawarkan dan target konsumen dan pasar yang dimasuki offline maupun online. Segmen pasar akan menjadi penting setelah kita menentukan produk kita itu apa. Baik, saya sekarang ini kok nyantai banget. Sekarang saya tanya dulu, Mbak, ngisi pegang HP. Kloset, tempat jongkok atau tempat duduk, segmen pasarnya
Usia berapa? Berapa? Hah? Orang tua. Oke. Mas, kloset jongkok atau kloset duduk itu segmen pasarnya usia berapa? Di tua. Oke. Ada? Tambahan? Tidak ada. Nah, tidak ada saya tanya. Tua atau maaf, usia berapa? Usia 40. Oke. Baik. Sekarang kalau itu kloset. Sekarang kalau bahan bangunan yang lain, contoh adalah kunci itu kunci. Umur berapa untuk segmen pintu atau kunci? Usia berapa? 25 ke atas. 25 ke atas. Oke. Nah, ini contoh menentukan produk untuk dipasarkan saja, saudara semua masih meraba-raba. Sekarang donat, makanan, kuliner. Umur berapa? 3 ke atas, oke. 5 ke atas. Ya kan? Semua kan. Baik, semua tadi sebetulnya adalah semua umur. Ya. Baik itu kloset, baik tadi kedua kunci, donat, itu semua umur. Tetapi dipilih kalau donat ini jadi rasanya yang podo wae, tapi golek sing situ, sing memang rotasinya gak cepat. Maka kenapa donat banyak di bandara, banyak di itu supaya apa? Betul ini pasar santai, nggak ada yang minum. Contoh di Jepara ada Bolimas, ada dan seterusnya, dan ya donat santai. Tetapi begitu ngomong donat di bandara keren, namanya ini masalahnya. Sekarang jualan ayam, jangan ayam goreng, segmennya semuanya. Pertanyaannya kok ayam? Oh, lagi lebih mudah. Dunia dodol lele, dodol apa kan bisa. Tapi pertanyaannya adalah kenapa hampir di setiap negara bicara tentang itu kok chicken atau ayam? Banyak diminati. Dodol minyak goreng sampai sing digoreng dicontohi kok yo ayam. Artinya di hampir seluruh dunia ini ada. Makanya dulu kampus ada ya Pak. Ayam kampus. Enggak. Nah, semua ya. Bahkan iklan minyak goreng itu juga ayam ya, banyak ya. Sekarang sudah masuk. Nah, sekarang berikutnya adalah sampo. Dulu itu kan terurai rambutnya, dadanya terbelah. Sore ini. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah piye dodol sampo kanggo jilbaban. Saya ditonjolkan apanya? Kalau jualan sampo tapi segmennya adalah perempuan berjilbab. Sekarang apa yang ditonjolkan supaya kok itu larinya ke apa? Manfaat. Podo sampo ini sing dingin tetap berbesar. Apa lagi? Gimana? Biar tidak lepek. Oke, ya paling enggak ada yang berhati lah. Ya, apa lagi? Silakan.
Ayo, ben apa yang kita lakukan apa? Ini ngomong video loh mas. Ini loh. Apa? Jualan sampo, tapi untuk segmennya adalah wanita berjilbab. Supaya kok tahu untuk berjilbab itu yang ditonjolkan apanya? Nanti tonjol sampo atau tonjol hijab? Dulu penting ya, itu kan dengan kelibatan rambutnya. Jadi nganggo sampo itu langsung bisa. Tetapi karena rambut tidak kelihatan terus piye? Ini yang saya katakan sensasinya dan perilaku dari wanita yang jadi bintang iklan tadi tidak harus telanjang, tetapi harusnya adalah lincah. Sensasinya kalau pakai sabun A, sampo A, ini nanti akan saya lebih energi. Berikutnya adalah rokok. Orang rokok iklan ini wujud gambar rokok, ya kan? Ada kan? Nggak ada. Ini rokok seru. Rokok, saya perokok. Seperti baca. Jadi rokok itu kenapa iklannya nggak ada yang orang rokok? Kalau dulu ada, sekarang nggak ada. Contoh sama dengan keyakinan kita. Orang ngerti dulu-dulunya, tetapi tetap Islam adalah yang pertama. Yang menurut keyakinan. Kalau merokok ini, berani merokok adalah membunuhmu dan seterusnya. Cerita panjang tentang itu nanti di luar ruangan ini. Berikutnya adalah unsur, untuk cepat aja ya. Jadi elemen-elemen dalam grafis, lanjut, oke, garis ya. Bidang, nah ini garis. Kemudian setelah garis adalah bentuk atau bidang atau ruang. Jadi kalau sudah pada unsur-unsur ini nanti, tentunya kita hanya main di tata letak, main di tata letak. Berikutnya. Sekarang bentuk atau yang lain ini mah ya, ini sebetulnya kita hanya main-main garis ini, tapi unik ya. Ini ono udara, ono gajah dan seperti itu. Silakan dipilih sesuai dengan apa yang menjadi ikon perusahaan kita. Berikutnya tekstur. Ini kalau sudah kita bicara tentang ruang, tentang permukaan, nanti ada tekstur nyata dan tekstur semu. Ini yang banyak yang harus bersentuhan langsung, susah kalau dari itu adalah kalau jualan produk-produk yang memang harus diraba. Ya, produk-produk yang harus diraba. Jadi kayak apa ini, lantai atau tegel ini. Tidak Pak, tidak tegel, itu keramik. Oke, keramik. Tidak Pak, itu granit, biologis granit. Ya. Ini susah kalau kita tidak ketemu langsung. Kemudian bangunan-bangunan rumah yang lain juga harus ketemu langsung. Sehingga tekstur akan kelihatan apakah nyata. Memang seperti itu. Berikutnya adalah sing kita kasar tapi jadi harus, jadi kita tinggal saya katakan seperti ini. Ini sebetulnya kalau untuk keramik diberi rata halus, tapi fisiknya adalah kasar. Ini sama. Berikutnya adalah ruang,
Nanti dibaca saja, oke. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran. Ini kadang kalau kita tidak seperti saya ya. Kalau tidak memahami seperti ini. Ini maaf saya di sini. Kemudian saya melihat Pak Ali dan Pak Rifki ditaruh di kursi ini. Kemudian kok ada ukiran di dalamnya ini. Ini adalah ukiran yang memang cocok sesuai. Tapi begitu kesini kekecilan. Maka kalau di DKV ada namanya bahasa rupa dan bagaimana cara pandang namanya bahasa rimba. Sehingga nanti kalau saudara yang sering pegang handphone dan kamera, ini nanti akan tahu bahwa sebetulnya saya akan memoto yang pas itu dengan kejauhan berapa, kemudian dari bawah atas dan seterusnya. Kalau dulu kan namanya kamera, yang penting coba ditonton, ini kan biaya gitu. Maka sekarang harus belajar namanya fotografi. Jadi ada long shot, ada big close up, ada close up, ada extra close up. Itu harus ada cara membaca rimba sehingga kita akan tahu ruang, dalam dan waktu. Ini mata kuliah ini cepat banget, ini susah ya. Sekarang ukuran ini juga harus pas. Kalau nggak pas juga nggak bagus ya. Ada kan salah satu contoh ukiran yang ada di bawah ini, di bangunan ini juga ada yang wagu menurut saya. Kemudian buahnya ini munculnya di desain-desain fashion, ini juga tidak tepat, jadi rasanya aneh. Sehingga kalau ada contoh ukuran seperti ini harus ada keterpaduan antara font yang digunakan, kemudian tempat yang dipakai sama simbol yang akan digunakan. Kalau saya menggunakan bahasa, kita bicara tentang Idul Fitri identik dengan upat, wise. Saya ini identik dengan unta. Sementara unta wong Jawa itu angel untuk perlu ini lah. Tapi kenapa yang dipakai adalah unta? Apa upat kan sudah dewi, tapi tidak tahu ini. Ada hal yang nanti dalam catatan khusus, tapi saya nggak mau ngomong di sini, nanti ngomongnya di luar saja. Kalau sudah bicara tentang simbol, ya. Berikutnya adalah warna. NU identik hijau. Begitu dilacak hijau yang seperti apa? Karena saya pernah mendesainkan warna untuk jaket alma mater universitas ini batal. Katanya mau dipakai A, B, C, mau ekonomi pakai biru, pakai merah dan seterusnya. Saya batal, tapi dulu dari pengurus saya dapat honor. Sebenarnya tak ada lagi, sebagai tinggu. Jadi sudah dibuatkan susah-susah, tapi kenyataannya tidak dipakai. Ya sudah, dikai honor buku kan itu, menjajan baik. Baik, berikutnya adalah kalau bicara warna, tentunya warna itu sebenarnya ada 5 saja, nggak usah banyak-banyak. 5: merah, kuning, biru, kita. Ya, kalau kita bicara warna hanya 3 itu, tapi tambah iren karo putih. Jadi warna yang lainnya itu adalah warna sekunder ke atas. Perhatikan untuk konsumsi anak-anak. Warna yang dipakai adalah warna primer. Salah satu jualan retail 3, abang, kuning, biru. Identik telu ini, itu Indomaret. Semuanya Pak. Ya. Semuanya. Ya, identik 3 ini, pakai sama garis rem perlu sudah. Dan untuk menciptakan itu nggak mudah, atau untuk biar tek itu nggak mudah. Pokoknya biar perlu sudah, itu bicaranya betulan. Baik, berikutnya coba penyampaian pesan melalui iklan. Dulu yang namanya iklan
itu ada prodi dulu namanya reklame, kalau nggak salah diisi reklame. Propaganda. Re itu ayo, klamo artinya mengulang. Ayo. Jadi, nek informasi ini salah apa ya? Nanti jadi benar. Diulang terus benar. Jadi ada informasi yang nggak pas, tapi diputer terus nanti akan jadi benar sendiri. Jadi bagaimana menyampaikannya? Yang penting diulang, direpetisi, diulang terus. Itu nanti otak orang akan percaya bahwa oh itu benar gitu. Sehingga informasi yang terkait dengan itu, makanya saya yang cukup aneh adalah walaupun gambar yang ada di toko itu semua gambar yang menyedihkan, penyakit, tapi kenapa kok itu tetap dilihat? Tetapi orang merokok juga tidak berhenti. Gimana? Kecanduan. Ya, nikotin. Kecanduan. Tapi saya nanti perlu dikaji ulang apakah orang kecanduan akan selalu mengulang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mempolakan hal-hal yang seperti ini. Sudah bicara dengan keyakinan, kalau kita runut, negara ini memiliki aturan main di ilmu kesehatan. Tapi pertanyaannya adalah rokok tetap berjalan. Ini untuk mahasiswa DKI perlu dikaji. Jadi kalau skripsi itu bicara tentang iklan rokok, cover majalah, layout koran, menarik itu. Jadi seperti itu sangat menarik. Sehingga nanti kalau ada permasalahan-permasalahan dengan oh ini nanti akan menciptakan ini, tapi nanti bagaimana iklannya, itu sangat menarik. Oke, kita lanjutkan. Sekarang memahami iklan. Iklan kalau saya katakan seperti ini. Yang pertama itu kan hanya definisi, tapi yang kedua adalah budaya menggunakan iklan telah sejak ribuan tahun yang lalu. Tetapi pemanfaatnya iklan secara besar-besaran baru muncul di abad ke-20 dan telah menyerap ratusan tenaga kerja. Saya di Cina itu biro iklannya itu berada di belakang gedung Dewan. Ternyata iklan di Cina itu diamati oleh wakil rakyat. Kerjanya di belakang itu semua tahu, dan semua tahu. Dan ada simbol di sana yang memang harus ada kandi yang selalu ada dan melekat di produk apapun. Pernah nonton film Mulan? Pernah? Nanti keliru. Nanti nama orangnya. Mulan sudah pernah? Kalau belum tonton lagi. Itu produk Cina yang animasi ini. Animasi ya. Kemudian ada lagi Harry Potter, tapi yang animasi. Gue lebih seru ketimbang film aslinya, film live-nya. Nah seperti itu. Sehingga bagaimana memahami dan juga melihat seberapa dalam hal apa yang akan dimasukkan di dalamnya, itu sudah dirancang lebih awal. Oke, berikutnya adalah tidak akan terlepas dari budaya kita. Produk Indofood untuk produk mie, ya, mie itu kode-kode mie. Nanti bisa saudara lihat bagaimana desain untuk masyarakat Thailand dan masyarakat Indonesia. Dan itu adalah produk Indonesia yang dijual di Thailand. Nanti bisa dibandingkan. Akhirnya ada produk yang di Thailand laku keras yang sekarang dimasukkan di Indonesia. Kemudian juga ada yang produk mie yang ada di Korea itu laku keras, produknya produk
dan akhirnya menjadi produk kembali yang ada di Indonesia. Makanya dalam tanda petik produk-produk mie itu menggunakan khas cita rasa kuliner Nusantara. Kata geprek, kata ono soto Lamongan, mungkin nanti juga yang lain. Nanti Pindang Serani, ya mungkin di tim ini nanti ada yang Pindang Serani sudah dipikirkan untuk dikemas. Jadi Pindang Serani khas Jepara nanti bentuknya adalah sudah kemasan. Itu unik saya kira. Dan itu akan tahan lama. Masa awetnya kurang lebih sekitar 6 bulan. Berikutnya adalah produk-produk lain yang nanti memang bisa dikemas. Dan Jepara saya kira banyak sekali. Tapi jangan dieksekusi sampai tuntas. Baik, berikutnya adalah bentuk penyampaian iklan. 1. Iklan akan masuk ke mana? Medsos ya. Nah, yang dipikirkan sekarang adalah apakah kampus ini boleh untuk beriklan? Saya katakan boleh kalau berbayar. Boleh. Kalau nggak berbayar nanti perlu ditata ulang. Dan hari ini saudara-saudara sudah harus berpikir bahwa sekarang pameran tidak harus di gedung gede dan sebagainya. Sekarang menggunakan platform tertentu yang nantinya bisa digunakan untuk pameran. Pikirkan itu sehingga nanti pameran seluruh Indonesia barangkali produk-produk dari masyarakat itu bisa yang sebagai tim solidnya adalah dari universitas ini. Kita juga mimpi sebetulnya kalau kita ingin memanfaatkan momen hari jadi Jepara, wis rasa nganggo pameran yang alun-alun karena pandemi seperti ini. Tapi silakan nanti dengan platform tertentu nanti pameran difasilitasi dan itu juga bisa dari mahasiswa. Itu saya kemarin sempat ngobrol, kita berdua tahun pameran Bos dan saya katakan, ayo pameran virtual, ramudeng. Jepara ini mengatakan ramudeng, kepala dinas ngomongnya ramudeng. Saya masih punya grupnya ya. Kelompok ASEPI ramudeng, Kadin ramudeng, ASEPI ramudeng. Nah ini sama dari mana? Dari kampus. Pak, ini hal yang menarik. Jadi pameran tidak perlu menggunakan ruang yang luas, tidak perlu ada produk, tetapi nanti outputnya akan masuk ke mereka semua. UMKM kita banyak sekali. Tinggal bagaimana pengembangannya. Dan saya dengan Pak Linggi selalu melipir desa ya Pak. Jadi dari desa ke desa hanya bicara tentang ayo berbagi dan ayo usaha kita disampaikan ke masyarakat biar ada pemasukan. Berikutnya adalah ini sama-sama iklan ya, sama-sama iklan. Ini maaf tak masukkan ini Nescafe. Nah, ini tidak apa namanya? Selebriti, tapi seperti ini. Tapi yang seperti ini tidak ditinggal. Kalau ditinggal seperti ini tidak ditinggal. Tetap harus ada urutannya. Kemudian yang seperti ini. Semangat, betul sampo semangat semangat. Jadi figurnya semangat, orang guyu kabeh. Tapi yang ini kan orang guyu rada kepeksa. Ya kan? Tapi yang ini enggak, lugas banget gitu. Jadi impactnya apa setelah itu? Oke, kita lanjutkan. Oh, saya ini susu. Orang kudu kok sing ayu sing rapat-rapat ngono lho, orang tak kayak sembarangan. Nah, ini kan. Jadi ini ada maskot sebagai bentuk daya tarik. Ini maskotnya ulo. One big impact. Oke, kita lanjutkan.
Ini rambut ngapusi ya. Begitu mencolok langsung angin banter semua, rambutnya bisa ini. Ternyata rambut palsu. Rambut kita yang alami nggak bisa. Salah emang pak rambut kita yang pulau kita sendiri untuk apa? Gede, kulit gede. Ini bukan sekitar pegang rambut yang bukan. Ini bukan sekali di rumah. Saya langsung juga. Baik, berikutnya adalah saling berbagi. Pak Yuragna dodolin rokok tapi sing disedot. Ini dikira itu luar biasa. Dan tidak menggunakan artis yang kalau rokok Sampurna tidak menggunakan artis yang terkenal. Terus murah jelas, tapi yang benar ya. Yang ditonjolkan apa? Kompaknya. Kalau gudang garam kedaya kekuatan pesawat, manuk, gudang garam sama pakai mobil, kemudian mengarungi laut, mengarungi sungai seperti itu. Sampurna sing penting kompak, nangan-nangan yo kumpul. Tapi kalau challenge, kalau jadul challenge semua. Ini apa? Masuk gol. Jadi nganggo helmnya dik langsung sik mukuli lah kabeh. Kita malah mukuli bentuk kabeh. Itu favorit Pak, desain poster langsung sekarang copy training headline. Dulu kata go, akhirnya sekarang go kemana saja ada. Jadi dulu ada Gojek, terus akhirnya ada go yang lain, yang khusus. Sehingga headline jenis ini berisi tentang informasi yang bersifat berita atau pengumuman. Sangat cepat dipakai untuk produk baru dan ekonomi. Jadi kalau nanti saudara akan bertemu dengan iklan tertentu, mari mohon disikapi dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Coba iklannya Soimah itu anaknya. Oke. Saya berani menggunakan konde untuk iklan selevel atas ini. Dan ini Jawa banget. Tetapi yang dipakai adalah Soimah yang sudah mendunia. Masalah budaya yang atau atribut yang dipakai ini tentunya nanti antangin dengan berangkatnya dari Jawa. Jadi herbal, kata herbal itu sebetulnya kan obat tradisional. Nah seperti itu. Kalau orang buat jamu gitu ya, tapi kalau menggunakan sandur. Oke ya. Berikutnya adalah bagaimana supaya orang penasaran. Sorry. Ini kembali ke atas. Sorry. Sebetulnya kan ini hanya ini kafe opo tuh. Kok justru mobilnya ditutupi dengan tulisan sampai gede. Itu sebenarnya apa yang ada di belakang itu yang akan menjadi kita penasaran. Oke, kita lanjutkan. Angka 5 ini. Terus pokoknya dengan urusan musik gede. Seperti tertiup angin, persis semua. Nah yang ini kita lihat. Apakah sudah dicek di Tokopedia atau belum? Jadi ini question headline. Pak, sekarang kalau kita bicara tentang iklan kita, boleh nggak banyak atau tulisan saja? Boleh. Gambar saja? Boleh. Gambar atau tulisan? Boleh.
Cuma nanti harus tahu segmennya tadi. Coba nih segmen all umur, sementara kan ditutup jongkok, kloset jongkok. Nah sekarang kalau misalkan harus ketemuan dan nanti akan melihat seperti itu, sekarang momennya apa sih Pak yang nanti bisa kita mau jualan kloset, tetapi siapa yang akan didatangkan saat itu? Coba umur berapa? Kalau kita bisa, oke, saya contohkan. Ini ruangan ini kita pakai untuk pameran kloset. Sekarang siapa yang diminta untuk datang atau umur berapa yang diminta untuk datang? 25-30. Oke, 25-30. Berapa? Tetapkan? Belum, ada lagi? Ya umurnya memang sekecil cilik sampai kumpul. Nah terus dari event-eventnya apa? Foto keluarga. Satu keluarga. Nah bagus. Krunya sudah dipegang. Apalagi satu keluarga. Momen apa eventnya dipakai apa? Sing pembantu, adine, pakane, satu kabeh ini. Nah belum bayi sore ini kabeh. Momennya apa ya? Pengajian Pak. Wah ini pengajian tapi kita nonton kloset. Karena kita itu sangat hati-hati di dalam menyikapi bahwa yang namanya kotoran itu tidak bisa dibawa ke rumah. Kalau dulu yang namanya BAB itu atau semua di luar rumah kan dulu. Sekarang sudah dibawa ke dalam rumah. Itu juga tidak pekerjaan mudah. Itu susah. Maka kenapa pertanyaannya adalah proses kok api? Indonesia kita masuk keren loh. Saya itu kalau di Cina itu kalau mau pipis gitu ya, itu kalau yang masjid sing memang nggak mau dikran enggak itu BAB jauh kayak tangan itu sih dan ini begitu terus dan terbuka. Kita sangat luar biasa. Bahkan saya tinggal di situ saya sengaja dari kementerian membawakan untuk kami itu proses yang dibawa dari Indonesia. Oke, acaranya apa? Sing iso teko kabeh. Balik pelajaran TK. TK itu sebenarnya guru kepepet diajari gambar. Dia mau warna gambar acara dodolan kloset. Itu masuk. Ini pengajian nggak masuk mas. Bagi kloset rumah yang kosongnya luar biasa. Oke, ini jam 5. Ini iklan penting. Nah, ini yang cukup kemarin agak susah dibuka adalah aqua. Ada dua. Ada dua. Artinya nek ngombe aqua itu baru konsentrasi. Ya itu ya nggak konsentrasi. Selain itu nggak konsentrasi kamu. Dan ini adalah salah satu brand merek yang tidak mau dirubah. Aqua itu air. Jadi semuanya pengen menggunakan kata aqua nggak bisa. Jadi memang itu sudah jadi keputusan dari pemerintah khususnya di bidang hukum dan HAM. Oke, lanjutnya. Nah, sekarang profil project. Ini adalah slide terakhir. Silakan nanti saudara semua kalau sudah tahu cari dulu materialnya dan nanti bisa diiklankan melalui web canva.com. Ini sudah sampai ini kok belum, saya nggak tahu ini. Yang TIF mana? Semester berapa? Nggak ada. Di kafe? Nah, coba nanti dan di prinsipal ada Pak Riki, jadi yang bisa. Jadi pelatihan gawe iklan di HP pakai aplikasi.
masih ada satu modul lagi atau materi lagi, tapi tidak bisa saya sampaikan karena waktu sudah terbatas. Hari ini clean, selesai, clear ya. Dan waktu penyampaian sebenarnya ini 2 sesi, tetapi saya tidak bisa sampaikan banyak dan itu pun tadi lompat-lompat, sehingga untuk proyek ini nanti tergantung Pak Devi mau diminta mahasiswa yang minta atau enggak, nanti monggo nanti karena ini juga harus ada pelatihan secara khusus. Bagaimana nanti kalau kita membuat iklan kalian? Terakhir ini bisa. YouTube yuk. Sekedar hiburan nanti Pak Rifki kemungkinan nanti bareng sama Mas Adinto dan yang lain jadi mahasiswa ini diajari bagaimana nanti untuk pamer online, tapi ngadu aplikasi buatan diri, sehingga kalau nanti aplikasi ini nanti bisa dipakai barangkali kontribusi positif untuk dunia usaha dan dunia industri UMKM yang ada di Jepang. Kemudian langsung transaksional. Kemudian yang berikutnya adalah komitmen kita dalam bagaimana mengerjakan. Jangan hanya sebatas kok ini satu prodi, bisa multi prodi. Sehingga nanti akan tahu kelemahan dan kekurangan ini dan nanti akan digarap secara bersama. Seperti itu. Kemudian ada satu hal yang cukup menarik, kita selalu bangga dengan apa yang kita sebut dengan prodi kita, tetapi ternyata kurang lengkap. Nah, kelengkapan itu akan dipenuhi oleh masing-masing, sehingga silakan berkolaborasi antar prodi. Jadi kayak misalkan anak DP desain produk, dulu saya sudah selalu sampaikan, silakan dengan anak itu. Jadi begitu kursi misalkan diinjak, tidak, oh nanti apa? Atau mungkin mau karena nanti prodi di Pak Jati kan sekretari ya bui-bui ya. Jadi tidak ada inovasi yang berbeda. Maka harus ada kombinasi. Contoh, apakah anak-anak desain produk itu berpihak pada anak kecil? Sampai hari ini belum. Selama ini yang dipikirkan kursi, meja, dan sebagainya dewasa. Tapi yang balita apakah dipikirkan? Sehingga anak kecil harus dipakai menggunakan produknya orang dewasa. Sehingga di rumah kita semua tidak ada produk furniture anak-anak, tidak ada, ya kan? Itu peluang yang sangat menarik sebetulnya. Tapi kenyataannya apa? Sampai hari ini tidak ada furniture yang ada di rumah kita itu yang khusus untuk anak. Hanya dinyalakan dengan plastik. Bahasa di Moro nganggo langkung. Ya. Kemudian produk-produk itu sengaja itu cah cilik itu kalah-kalah. Juga ini udah cukup. Bagaimana kuda goyang itu kalau dibuat dari kayu yang bagus, tapi kenyataannya apa? Yang dijual ya yang dikasih anaknya yang plastik itu. Mungkin bapak ini kalau ibu ini tumpahannya itu tumpahan seberapa harga 500 jutaan, tapi kan kayak anaknya itu ramu dengan orang dorong gitu. Nah, ini PR-nya kita semua. Sakit nggak? Nunggu intinya.
Baik, berikutnya adalah jangan alergi dengan platform anyar dan juga aplikasi baru. Misalkan, wah saya ingin ngedit video, saya ingin ngedit foto dan sebagainya, silakan. Kemudian jangan juga istilahnya, wah HP saya kok tidak bisa pakai ini. Nanti di grade Androidnya dinaikkan, kemudian masalah mereka nggak usah dipikir. Kayak saya yang sekarang, kayak saya yang berlaku mau. Tidak sempat kopi dulu. Bisa, bisa. Oke. Full screen bisa. Gak ada suara nggak apa-apa. Hanya kita mensiasati, misalkan kamera, kita keterbatasan kamera. Jadi kalau kita lihat menggunakan alat buka, ini produk asli suara. Nah, awalnya saya setting menggunakan BW Pak Riki, BW, kemudian dia mengikuti, kan gitu kan. Nah ini kan hanya alat tar. Oke, masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga bagaimana nanti produk-produk kita yang ada di lingkungan kita nanti akan tergarap secara digital yang baik. Sehingga program ini adalah program yang harapannya full digital. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf Pak Rifki, Pak Ali, dan juga dari moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.